Para pemirsa Dhamma TV yang kami hormati, kami akan menyampaikan tembang dengan terkaitnya di bulan Suro, yaitu tembang mijil. Tembang mijil adalah pitutur luhur. Di sini kami haturkan. Dedalane kuno lawan sekti, kudu handap asor, wani ngalah luhur wekasane, tumungkula yen dipun dawuhi Bapang den simpangi ono catur mungkur. Para pemirsa yang berbahagia, demikianlah pitutur luhur dari leluhur kita yang perlu dilestarikan. Para pemirsa yang budiman, kita jumpa lagi di depan Dhamma TV pada tema seni dan tradisi, dan kali ini kita masih akan membahas tentang bulan Suro, dan saya masih didampingi oleh tadi yang nembang mijil, yaitu Ki Budi Basuki Sugeng Rahayu. Juga yang kedua saya masih didampingi oleh Bapak Edi Sutrisno Sugeng Pak Edi Rahayu. Para pemirsa, tadi dengan tembangan mijil sebagai pembuka, itu sebuah kisah bahwa di dalam hidup ini diawali dengan sebuah kelahiran. Mijil itu adalah sesuatu yang baru muncul, dan nanti apa hikmah yang terkandung di dalamnya berkaitan dengan bulan Suro ini akan kita pertanyakan kepada Pak Budi. Pak Budi, tadi sampun nembang ya Pak Lumpet. Judulipun mijil, lajeng pocapanipun sudah sampun tapi dipun napa menika supados para pemirsa lebih mengenal apa arti tembangan mijil. Wow. Monggo. Para pemirsa Dhamma TV yang berbahagia, tembang itu, tembang mijil, mijil yang artinya lahir. Mijil adalah kelahiran, di mana kelahiran seorang yang diharapkan jadi satrio-satrio utomo. Maka dengan wejangan-wejangan yang ada di dalam tembang-tembang mocopat, tembang yang sangat mendukung untuk perbaikan karakter bangsa di Nusantara ini. Perlu kami teruskan tentang masalah kelahiran. Jadi kelahiran yang sudah jangkep 7 bulan, di mana 7 bulan Sabto Renggo, yaitu lobang 7 yang direnggo, yang dipakai oleh si janin, yaitu mata 2, telinga 2, hidung lubang 2, mulut 1, bahkan ditambah 2 yang di bawah, itu ada 2, jadi 9 lubang yang sangat penting untuk nyawa dan raganya bersatu untuk mengarungi hidup di alam ini. Maka perlu diwejang, sebetulnya wejangan itu diwejangkan kepada orang tuanya. Ada andap asor. Kalau diberitahu sama orang tua, jangan dangak, jangan seenaknya, kita harus tunduk apa dawuh-dawuh yang disampaikan oleh Romo dan ibunya, dia nurut. Dan nantinya
si anak yang 7 bulan yang sudah jangkep, maka telah dipitoni, maka untuk seterusnya itu bisa lahir dengan sempurna, walaupun masih 7 bulan. Di mana kesempurnaan jabang bayi itu yang sehat 9 bulan 10 hari, itu pada umumnya. Maka di situ kesehatan rohani dan jasmani akan terbentuk, lahirlah si jabang bayi. Dengan tembang-tembang pitutur luhur, supaya anak yang dilahirkan itu nurut kepada pitutur orang tua. Nggih, matur nuwun, Pak Budi. Ada suatu pertanyaan yang menggelitik berkaitan dengan masalah suro ya. Kalau kebetulan anak itu diproduk mulai bulan suro, mungkin cerita semua ini nggak bermasalah. Bagaimana dengan anak-anak yang tidak diproduk pada bulan suro, pada bulan-bulan setelah itu? Apakah persoalan bulan suro ini menjadi bermakna sekali terhadap bayi tersebut, atau mungkin ada hal lain yang perlu kita bahas? Dan untuk ini kami mohon Pak Edi, barangkali ada sedikit yang perlu disampaikan. Nggih, matur nuwun Romo Yudo. Pemirsa Dhamma TV yang berbahagia. Tadi sudah diuraikan timbulnya atau mijilnya janin yang lahir pada dunia maya ini. Nah, tapi setelah kita lahir, ternyata tidak cukup. Nah, Nun Sewu, Pak Edi, mungkin tidak cukupnya di season berikutnya. Nun Sewu, pun tahan rumiyin. Para pemirsa, kita tahan dulu. Tetap berada di depan Dhamma TV, jangan kemana-mana. Makasih para pemirsa. Pak Budi, kalajengaken Pak Nun Sewu, Pak Edi yang melanjutkan, monggo. Ternyata yang berat ini hidup saat ini. Hidup saat ini. Kita bisa melihat hidup saat ini problem dan masalahnya seperti yang kita ketahui dalam kehidupan khususnya berbangsa bernegara. Ada pembunuhan, ada kebencian, bahkan di antara umat yang menyatakan bahwa Tuhan itu satu itu saling berebut. Saling berebut. Seakan-akan masing-masing agama, perorangan itu punya Tuhan sendiri-sendiri. Nah, sehingga kita harus introspeksi mawas diri tadi. Apa yang salah? Padahal kita itu satu dari sumbernya. Ternyata kita sebelum mengenal Tuhan atau mengenal orang lain, itu pertama-tama harus mengenal dirinya sendiri dulu. Katakanlah saya Edi itu siapa? Edi itu mestinya Edi yang utuh, bukan parsial. Bukan pikirannya saja, bukan kemauan saja. Sehingga menjadi diri yang utuh. Supaya menjadi diri yang utuh bagaimana? Pertama-tama kita harus menciptakan kesadaran, yaitu sadar hidup, sadar pikir, dan bahkan sadar rasa. Meningkat lagi sadar dalam hatinya. Karena hati itu adalah tempatnya bersemayam atau terminalnya. Hati, pikiran, perasaan, kemauan tadi. Dan hati ini kalau kita tidak sadari dan tidak kelola dengan utuh, akan berubah-ubah. Kadang-kadang menjadi hati yang wengis, yang tadi membunuh tadi, hati yang benci, kadang-kadang hati yang welas asih. Padahal yang dikehendaki dalam tuntunan ajaran, bahkan timbulnya jangkau bayi yang bersumber dari benih yang suci tadi, menjadi hati yang bersih, menjadi hati nurani.
Sehingga di antara kita ini timbul rasa kasih sayang. Kasih sayang dalam arti kasih sayang bukan kasih sayang cinta, tapi kasih sayang persaudaraan. Kasih sayang asal-usul. Tidak menimbulkan congkrah. Nah, ini dimulai dari dirinya sendiri itu harus tidak congkrah. Kalau pikiran, perasaan, kemauan, kalau bahasa umumnya kita disetir oleh nafsu, ya menjadi hati yang batal atau menjadi hati yang kotor tadi. Kalau kita menciptakan hati yang bersih, nah, sehingga apa atau bagaimana supaya kita bisa menciptakan hati nurani yang bersih. Tentunya kita ada pandum. Masing-masing orang, baik itu ras apa, bahkan nun sewu agama apa, itu pandumnya sama kita ini dari Tuhan. Apa pandum itu? Yaitu pikiran, perasaan, kemauan, nafsu, dan nur. Budi, bukan budi Pak Basuki, tapi budi nur pepadang dalam diri kita. Nah inilah yang bisa sambungnya tadi Pak Budi, getaran dari Tuhan yang bisa menerima getaran dari Tuhan. Nah, dengan mengelola budi pepadang tadi sehingga pikiran, perasaan, kemauan itu yang nuntun atau yang nyetir bukan nafsu. Yang nyetir pepadang atau nur tadi. Lah apa nafsu tidak berguna? Berguna karena itu pandum. Tapi nafsu hanya sebagai pelengkap laku atau pendorong laku. Bukan sebagai yang menyetir laku kita. Iya, matur nuwun Pak Budi. Jadi pemirsa, Terima kasih. nampaknya saat-saat bulan yang dianggap suci Suro ini memang ada pemahaman-pemahaman yang merasa sulit untuk bersih diri saja kok nunggu bulan Suro. Namun ini akan lebih tegas lagi pada season terakhir. Pemirsa tetap berada di depan Dhamma TV. Terima kasih para pemirsa. Kita lanjutkan pada season terakhir ini sebagai acara puncak tentang masalah suroan. Karena berkaitan erat dengan mesu budi tadi, bersih diri, itu bisa dilakukan oleh dirinya sendiri, yang artinya meruat dirinya sendiri, atau bisa dilakukan secara bersama-sama dengan diadakan oleh pihak-pihak tertentu, misalnya dalang ruatan gitu ya. Lalu dalam meruat itu bisa diselenggarakan dengan ada wayang kulit dan lain sebagainya, dengan cerita-cerita khusus dalam ruatan, ditambah dengan sesaji-sesaji khusus, karena ini mengandung sangat banyak makna yang tujuannya untuk membersihkan diri orang-orang yang diruat. Untuk ini saya tanyakan pada Pak Budi ya. Pak Budi, memang acara keruat itu banyak sekali ya. Tapi umumnya seluruh ruatan mesti disertakan yang namanya sandingan atau sesajen ya. Itu bukan berarti dunia perdukungan loh ini Pak Budi. Bukan karena dukun menurun sesaji, tapi untuk keperluan membersihkan diri orang-orang yang diruat. Monggo, nuwun dijelaskan oleh Pak Budi. Para pemirsa Dhamma TV yang berbahagia, memang di dalam bulan Suro, apa yang didawuhkan oleh Romo Yudo itu adalah inti pangruatan. Apa arti pangruatan itu? Diruat dengan apa? Kalau tadi saya menyampaikan tembang mijil, dedalane guna lawan sekti, kudu andap asor. Itu sebenarnya ruatan. Jadi kalau kita itu menyadari perlunya andap asor unggah-ungguh tata krama,
kalau Pak Edi mengatakan tentang agomo agemi ngaji. Agomo itu artinya hukum, undang-undang, tatanan, atau peraturan. Namun sekarang banyak orang melanggar peraturan. Nah, ini. Maka di dalam bulan Suro perlu diruat supaya mengenal peraturan yang bagaimana ruwatannya. Wong Jawa iki jatine gampang menawi paring pitutur yen dijiwit loro ya aja njiwit. Yen ora gelem digorowi ya aja nggorowi. Yen ora gelem dicolong, dikorupsi, ya aja ngorupsi. Gampang sebetulnya. Hukum itu ada di dada kita. Yaitu gandeng dengan hono coroko. Hono tegese ono, coroko itu cipto, itu di pikiran, rasa itu dikecer, konya itu karso, pekerjaan yang dikerjakan. Gampang sebetulnya. Tapi karena rasanya itu dimatikan, rasa itu dimatikan oleh pikiran, jadi nafsu-nafsunya. Tadi dijelaskan sama Bapak Edi, bagaimana mengendalikan diri dengan cara-cara yang telah disampaikan tadi. Jadi intinya pangruatan itu untuk membersihkan jati diri. Jagat cilik mahanani pangruataning jagat gede. Nah, dengan ubo rampe yang bermacam-macam cara mengeruat, ruatan dengan wayang. Di situ ada murwokolo ya. Ada pangruatan dengan pecok bakal dengan sandingan-sandingan. Itu sebetulnya hanya merupakan sesuatu dawuh yang divisualkan, diwejawantahkan. Contohnya tumpeng. Mengapa kok ada tumpeng? Tumpeng bentuknya itu segitiga. Kalau kita lihat dari atas, ujungnya itu di atas dikasih janur. Nur itu adalah kuasa Tuhan Yang Maha Esa. Lah Tuhan Yang Maha Esa itu memang orang pakai nama yang bermacam-macam. Ada yang Widiwase, ada Tian, ada Gusti Ingkang Murbeng Dumadi, ada Allah, Elohim, Yehuwa dan lain-lainnya. Karena memang bangsa di dunia ini bermacam-macam pengertian untuk menyebut nama yang satu itu. Maka Pancasila dasar pertama adalah ketuhanan Yang Maha Esa. Bila mana diruat di dalam menyembah Tuhan Yang Maha Esa, maka tidak ada suara yang ramai. Disinilah pangruatan ini kita harus heneng, hening, henung. Heneng pikirannya meneng, hening jiwanipun, henung dumunung karpe. Dados manembah menika sangat pentingipun. Manembah menika warni-warni. Jadi kita sembahyang itu macam-macam cara. Sembah itu nyembah, yang itu dat. Jadi Gusti ingkang kagungan gesang itu adalah merupakan sumber hidup. Jadi di dalam pangruatan itu kita dikenalkan kepada jati diri kita. Kita kenal jati diri kita. Siapa tadi yang disampaikan Pak Edi? Ada rohaniah, batiniah, dan jasmaniah. Ada nyowo, ada sukmo, ada rogo. Telurnya tunggal ini yang tidak bisa terpisahkan. Maka yang namanya ubo rampe itu adalah persyaratan. Misalnya di negara yang sulit untuk mencari ubo rampe, apakah tidak bisa diruat? Bisa. Kalau nggak ada wayang pun itu bisa, saya kira. Matur nuwun, Pak Budi. Jadi para pemirsa, nguruat itu sebetulnya untuk bersih diri itu tidak harus nanggap wayang. Bagi dirinya sendiri juga bisa dilaksanakan. Misalnya setiap weton, semua kelahiran ada mengandung weton. Weton itu adalah penanggalan Jawa, yaitu Paing Pon Wage Kliwon Legi. Di antara itu merupakan weton saudara lahir, dan setiap weton bisa dilakukan ruatan sendiri. Karena pemahaman seperti disampaikan Pak Budi tadi, sukmo jiwa rogo itu sudah menyatu. Menyatunya ini yang tiga jadi satu ini beradanya di mana? Di dunia. Karena itu ada ajaran. Di dalam ajaran Wawaraha Gesang itu mengatakan saudara kita yang empat itu sukmo jiwa rogo dunia. Itu yang empat. Namun demikian untuk bisa mengarungi hidup mempunyai 5 pancer. Pancernya siapa? Tanah, air, api, angin, dan matahari. Nah semuanya itu menjadikan manusia bisa bergerak, berpikir, mempunyai karep, dan lain sebagainya. Namun, karena kadang-kadang pikiran manusia itu sangat sempurna, banyak hal-hal yang terjadi kesalahan di dalam pelaksanaannya. Untuk itulah
di dalam bulan yang suci. Misalnya orang itu cocoknya tidak di bulan Suro, cocoknya di bulan Januari, cocoknya di bulan Maret. Monggo, untuk bersih diri itu setiap saat bisa kita lakukan. Terutama kapan kita lahir. Langsung kita bersihkan diri kita. Jadi ruwatan bagi diri sendiri tidak harus nanggap wayang. Karena kalau nanggap wayang, tentu harus menggunakan dalang ruwat, nggih Pak Edi, nggih. Nek ora dalang ruwat dan ora matuk, kok doanya ora mandi. Monggo katuran Pak Edi tos pundi. Nggih, matur nuwun Romo. Jadi inti dari ngruwat itulah membersihkan diri. Lah ubur rampe atau apa ini tadi wayang itu memang kita terkait dengan budaya tradisi masing-masing negara, bahkan daerah. Ning maksudnya itu disarani. Tapi pada inti pokoknya yaitu tadi membersihkan diri tadi. Memang ada dibantu kan. Kalau tidak mampu untuk membersihkan diri sewaktu-waktu tadi bisa dibantu. Yang namanya dalang tadi. Memang betul harus dalangnya itu harus gabungan sebagai dalang. Karena sudah berbentuk pamong. Sudah berbentuk bentuk pamong itu bukan berarti wujudnya bukan, tapi dalamnya itu sudah harus berbentuk pamong, sudah berwujud pamong. Ya pertama-tama mesti memamongi dirinya sendiri dulu. Kalau dirinya sendiri sudah bisa mamongi dirinya sendiri sehingga bisa membantu atau ngeruat daripada siapa yang minta tolong itu. Nggih, matur nuwun. Matur Pak nuwun. Edi, Nggih. para pemirsa, sayang sekali waktunya. Akhirnya kita harus berpisah, padahal untuk bicara suro, untuk bicara ruwatan, itu sangat panjang sekali ceritanya. Karena apa? Di dalam rangka kita mengenal diri sendiri, itu memang bisa menjadi tidak mudah kalau kita tidak berani untuk melakukannya sendiri. Karena apapun yang terjadi, laku kita yang utama. Banyak orang mengatakan hanya dengan teori buku, tapi di dalam pelaksanaan bisa menyimpang sama sekali. Oleh karena itu, para pemirsa, marilah di dalam rangka bulan Suro ini, kalau semuanya setuju, para generasi muda, juga termasuk yang tua-tua, monggo mencoba mengenali dirinya sendiri, membersihkan dirinya sendiri, supaya laku kita yang berikutnya juga selalu di dalam restu dari Yang Maha Esa. Pada akhirnya saya sampaikan salam khas kami sebagai host di Dhamma TV ini dengan kebahagiaan yang sejati, yang selalu damai di hati. Kami sampaikan salam hayu, 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 rahayu ingkang pinanggih.